Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, pada mata pelajaran informatika kali ini, pertemuan kedua kompetensi dasar 3.1 mengenal pemfungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi perangkat lunak software komputer. 2. Peserta didik mampu mengelompokkan perangkat lunak atau software operating system dan program aplikasi. 3. Peserta didik mampu mengaktifkan dan menonaktifkan komputer. Pengertian perangkat lunak atau software. Software adalah perintah-perintah yang membuat komputer dapat melaksanakan tugas dari perintah yang diberikan yang dibuat dengan bahasa khusus. Operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan logika seperti perintah OR, AND, lebih besar, kurang dari, sama dengan adalah bentuk atau bagian terkecil dari software yang disusun hingga menjadi sebuah software. Fungsi software yaitu 1. Mengenal suatu program. Yang kedua, menyiapkan aplikasi program agar komputer dapat bekerja dengan terkontrol. Yang ketiga, membuat pekerjaan lebih mudah dan efisien. Software atau perangkat lunak terbagi menjadi dua jenis, yaitu software sistem operasi, yang kedua software aplikasi. Yang pertama, software sistem operasi atau operating system. Sistem operasi komputer ini dijalankan sejak komputer pertama kali dihidupkan. Sistem operasi adalah software yang sangat penting yang mengatur seluruh proses kegiatan yang ada pada komputer. Sistem operasi dapat pula diartikan sebagai penghubung antara pengguna komputer dengan perangkat keras. Fungsi sistem operasi: 1. Mengatur jarak kerja komputer. 2. Manajemen data. Yang ketiga, mengelola keamanan. Yang keempat, mengendalikan software yang dijalankan. Macam sistem operasi yang sering digunakan. 1. DOS Operating System. DOS pertama kali digunakan pada IBM tahun 1982. Pertama kali dibuat dalam bentuk disket. Yang kedua, Windows atau Microsoft Windows adalah perusahaan yang membuat program Windows. Windows memiliki banyak kelebihan. Banyak fiturnya di dalam Windows sehingga sangat populer di Indonesia yang sering dipakai software ini. Contohnya yaitu Windows 7, Windows 8, Windows 10 ini masih dipakai di Indonesia. Yang ketiga, Mac OS atau Macintosh OS System adalah nama yang digunakan untuk sistem operasi Macintosh. Kini nama resminya yaitu Mac OS. Yang keempat yaitu Unix. Unix ini pada tahun 1969 Bell Labs mengembangkan Unix. Unix adalah sistem operasi yang memiliki konsep interaktif sharing time. Unix merupakan sistem operasi pertama ditulis dengan bahasa C. Yang kedua, software aplikasi. Software aplikasi adalah kumpulan program untuk mengelola data tertentu. Software aplikasi biasanya digunakan untuk bidang umum, untuk keperluan tertentu seperti membantu pekerjaan kantor. Macam-macamnya. 1. Software aplikasi pengolah kata adalah software yang digunakan untuk mengolah kata seperti mengetik. Software aplikasi pengolah kata biasanya digunakan oleh para pengguna komputer yang berada di sekolah atau di kantor. Contoh yaitu OpenOffice Write, StarOffice Write, Corel Web Private, Lotus Web Pro, Microsoft Web
Ini yang sering dipakai Microsoft Word ini. Yang kedua yaitu software aplikasi pengolah angka. Software aplikasi pengolah angka adalah software aplikasi yang digunakan untuk membantu proses pengolahan angka, seperti digunakan dalam perhitungan, pembuatan tabel, dan grafik. Beberapa contohnya yaitu program Start Office Calc, GSpace, Lotus 123, Abacus. Yang kelima yaitu Microsoft Excel. Ini juga sangat populer digunakan di Indonesia, Microsoft Excel. Yang ketiga, software aplikasi presentasi. Software aplikasi presentasi adalah software yang dibuat untuk mendukung proses presentasi yang dilakukan seseorang. Biasanya software ini digunakan untuk menyampaikan materi baik dalam perusahaan maupun kegiatan belajar mengajar. Beberapa software aplikasi presentasi yang dipakai: 1. OpenOffice Impress, 2. Presenter, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint ini sering dipakai di Indonesia, sudah sangat umum. Tadi contoh dari software aplikasi, banyak sekali software aplikasi di dalam komputer yang tidak saya sebutkan, dan ini adalah program yang sering dipakai di dalam kegiatan sekolah atau belajar mengajar. Yang selanjutnya yaitu mengaktifkan dan nonaktifkan komputer. Ini mengapa sangat penting? Karena apabila komputer tidak diaktifkan atau menonaktifkan, komputer tidak sesuai prosedur, selanjutnya adalah mengaktifkan dan menonaktifkan komputer. Ada pertanyaan, apakah selama ini kamu sudah mengikuti prosedur yang sesuai dalam mengaktifkan komputer? Agar komputer yang kamu gunakan tidak cepat rusak, salah satunya adalah kamu harus mengaktifkan komputer sesuai prosedur. Untuk mengaktifkan komputer sesuai prosedur, langkahnya adalah sebagai berikut. Ini contoh pada PC atau komputer yang berada di sekolah. Contoh yaitu pastikan semua rangkaian komputer sudah terhubung dengan listrik. Yang kedua, hidupkan stabilizer atau UPS. Setelah dihidupkan komputer atau CPU dan monitornya. Yang ketiga, tunggu sampai desktop tampil pada layar monitor. Setelah muncul desktop pada monitor, kamu dapat menggunakan komputer. Ini adalah kalau menggunakan komputer di lab sekolah. Kalau kita menggunakan laptop, ya pertama yaitu kita hanya tekan tombol power pada laptop kita, tunggu proses booting sampai selesai, muncul Windows, baru kita gunakan. Itu mudah kalau di dalam laptop kita. Dan jangan lupa dilihat baterai apakah terisi penuh atau kurang. Itu aja, kalau di dalam laptop lebih mudah dan lebih singkat, ringkas. Yang selanjutnya yaitu menonaktifkan komputer. Setelah kamu selesai menggunakan komputer, jangan lupa untuk mematikan atau menonaktifkan komputer. Sama halnya ketika mengaktifkan komputer, kamu pun harus menonaktifkan komputer sesuai prosedur. Jika kamu tidak mengikuti prosedur yang ada, komputer akan cepat rusak, baik software maupun hardware-nya. Untuk menonaktifkan komputer sesuai prosedur, langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Tutup semua program yang sedang digunakan. Yang kedua, klik tombol Start, klik Turn Off. Hal ini tergantung sistem operasi yang digunakan. Kalau
Yang saya tampilkan di gambar ini adalah Windows 10. Tinggal klik tombol Windows-nya, kemudian nanti pilih power, kemudian klik shutdown. Ini shutdown. Ada beberapa komputer yang menggunakan istilah turn off. Turn off ini sama aja dengan shutdown. Yang keempat yaitu matikan komputer, kemudian matikan pula UPS atau stabilizer. Komputer tidak akan digunakan dalam waktu yang lama, sebaiknya hubungan komputer dengan sumber listrik diputus. Demikian untuk materi kali ini. Semoga Allah memberikan manfaat ilmu bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.